Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Sultan Amai Gorontalo tahun 2025. Perkenalkan, saya Heri Sulihudin, guru mata pelajaran SKI di MTS Nurul Robiah, Kota Tasikmalaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 di LPTK Sultan Amai Gorontalo tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24712312335 dan nomor peserta PPG 983-190-111-124. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi Dinasti Al-Ayyubiyah kelas 8 semester genap. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8 ya. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena tentunya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan sejarah. Begitupun kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah lepas dari sejarah. Bagaimana kita hari ini bisa seperti ini? Tentunya ada sejarah-sejarah yang memang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi sejarah-sejarah itu juga bukan hanya sebatas nama, tokoh, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Sejarah itu terkait dengan nilai-nilai yang harus kita ambil hikmah dari sejarah. Mudah-mudahan dengan belajarnya SKI pada kesempatan ini menjadi wasana untuk menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih berkah, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita pada terlebih dahulu berdoa mulai. Terima kasih sudah diawali dengan berdoa. Bapak absen dulu. Yang hadir tangannya di atas. Asep Ahmad Nurholik, Dian Alia Ramadan, Haikal Purnama, Herli Maulana, Herlina Ramadhani, Irfan, Jasmine Hanifah, Muhammad Alif Mukodam, Muhammad Ali Hidayat, Muhammad Fikri Fauzan. Selanjutnya anak-anakku sekalian,
kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan SKI ini, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan menjelaskan latar belakang tentunya dinasti Fatimiyah di Mesir sebagai faktor awal berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ini sudah kita pelajari tentunya di pertemuan kemarin. Kemudian mengidentifikasi peran penting Salahuddin Al-Ayyubi dalam penguasaan kekuasaan Sunni dan menghapuskan kekhalifahan Syiah. Kemudian mendeskripsikan proses pengangkatan Salahuddin sebagai wazir dan transformasinya menjadi penguasa independen. Kemudian yang keempat, menganalisis strategi politik dan militer Salahuddin Al-Ayyubi dalam menyatukan wilayah Mesir dan Syam. Selanjutnya menjelaskan langkah-langkah pembentukan Daulah Ayyubiyah serta pengakuannya terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Yang selanjutnya menguraikan pencapaian penting Daulah Ayyubiyah khususnya dalam menghadapi tentara salib dan menaklukkan Yerusalem. Yang terakhir menumbuhkan sikap menghargai perjuangan pemimpin Islam dalam mempertahankan dan menyatukan umat Islam. Jadi inilah yang akan tujuan pembelajaran kita itu. Anak-anak itu harus memahami ini. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan runtuhnya dinasti Fatimiyah, bahwa runtuhnya dinasti Fatimiyah disebabkan oleh kombinasi faktor politik, ekonomi, sosial, agama, dan tekanan militer dari luar. Situasi ini dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menegakkan kekuasaan Sunni dan mendirikan Daulah Ayyubiyah. Tapi ada tuntutan kekuasaan, ada yang mengaku nabi, ada muncul aliran-aliran baru yang tidak pernah ada di zaman Rasul SAW, sehingga adanya Khawarij, adanya Syiah, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan terus-menerus bahkan sampai hari ini. Nah, makanya dengan tahunya kita sejarah, jangan sampai kita terlena dengan apa yang menjadi konflik-konflik yang terjadi di masa lalu. Ini jadi pelajaran bagi kita bagaimana caranya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama, apa faktor yang mendorong Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan Daulah Ayyubiyah? Yang kedua, bagaimana proses transisi dari dinasti Fatimiyah Syiah ke kekuasaan Sunni dibagi tiga kelompok ya. Nanti kita diskusi, pelajari dulu, nanti kita diskusikan supaya lebih interaktif lagi kita dalam belajar, sehingga guru tidak hanya memberikan ceramah, tapi anak-anak sekalian juga bisa berekspresi sendiri bagaimana menggali materi-materi yang akan kita pelajari. Silakan nanti dipelajari dan didiskusikan. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok berbaur dari tiga kelompok. Yang putih-putih, yang batik sebelah sana laki-laki, dan ini perempuan semuanya. Dibagi tiga kelompok. Silakan bikin kelompoknya menjadi satuan.
Penyatuan Mesir dan Sam memberikan dampak yang besar, tidak hanya dalam aspek militer. Sudah selesai diskusinya? Sudah kelompoknya? Sudah? Kelompok satu sudah ada kesimpulan? Kelompok satu sudah ada kesimpulan? Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, kita mulai dari Kombinasi kimia dan dengan Daulah India. Kedua, Salahuddin menyebutkan pengakuan kepada Khalifah Abbasiyah dengan cara menyebut nama Khalifah Abbasiyah dan Khalifah. Tiga, tahun berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir adalah tahun 1171 Masehi. Empat, wilayah utama yang berhasil disatukan oleh Salahuddin adalah Mesir dan Sam. 5. Jelas dua langkah penting yang dilakukan Salahuddin untuk menghapus dinasti Fatimiyah. Satu, Salahuddin mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dengan menyebarkan kekhalifahan. sekarang kelompok dua. Silakan dengerin. Ringkasan dari dinasti Fatimiyah dan menggantinya dengan Daulah Ayyubiyah. 2. Salahuddin menunjukkan pengakuan kepada Khalifah Abbasiyah dengan cara menyebut nama Khalifah Abbasiyah dan Khalifah. 3. Tahun berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir adalah tahun 1171 Masehi. 4. Wilayah utama yang berhasil disatukan oleh Salahuddin adalah Mesir dan Syam. Kelompok tiga. Mesir datang terhadap kekuatan Islam dalam menghadapi antara Nabi. Kekuatan Mesir datang memperkuat kekuatan militer dan politik ini. Salahuddin dapat menggerakkan pasukan yang lebih efisien dan mempertahankan wilayah-wilayah penting, termasuk dalam pertempuran seperti perang Siffin dan mengarah pada menaklukkan Yerusalem. Persatuan yang kokoh dalam dunia Islam. Penyatuan Mesir dan Sam memberikan dampak yang besar, tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam aspek Oke, regangkan tangannya. Regangkan tangannya. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah, semuanya. Nah, kita masuk ke dalam timnya. Supaya tidak membentuk konsentrasi yang diperlukan. Kalau Bapak katakan telinga, maka anak-anak sekalian pegang telinganya masing-masing. Ada yang pegang telinga? Laku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Sampaikan kepada anak-anak sekalian, peran politik generasi muda, peran politik juga penting buat kita pahami dan kita pelajari bersama. Penting bagi kita semua memiliki keteguhan dan berjiwa. Apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sehingga bagaimana ada anak-anakku semuanya bisa mentransfer apa yang menjadi hasil diskusi hari ini. Salahuddin Ayyubi berusaha mengganti kekhalifahan Fatimiyah dengan Abbasiyah yang beraliran Sunni. Bisa kita ambil petik hikmah dari itu, dari yang kita pelajari. Bagaimana hari ini kita bisa merebut kekuasaan tersebut? Karena kekuasaan itu Salahuddin Ayyubi berusaha mengganti kekhalifahan Fatimiyah dengan Abbasiyah yang beraliran Sunni. Bisa kita ambil petik hikmah dari itu, dari yang kita pelajari. Bagaimana hari ini kita bisa merebut kekuasaan tersebut? Karena kekuasaan itu perjuangan Salahuddin Ayyubi dalam membangun Daulah Ayyubiyah. Yang pertama adalah
mengakhiri dipelajari di rumahnya masing-masing. Nih, nanti di fotokopi saja tugasnya. Yang kompak, apakah Anda yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah kita bersama-sama mempelajari yang sudah dilaksanakan. Cukup seru ya, dengan banyaknya pertanyaan dan juga data-data yang diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Terima kasih proaktif anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.